Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Artinya, wahai orang-orang yang beriman. Berarti yang dipanggil mudah-mudahan kita semuanya. Ya, orang-orang yang beriman. Biasanya kalau dipanggilnya ya ayyuhan nas itu umum. Ya, orang yang beriman masuk, orang yang kagak beriman juga masuk. Itu kalau ya ayyuhan nas. Tapi kalau ya ayyuhalladzina amanu, ya enggak semua. Ya, itu khusus buat siapa? Buat orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah. Nah, ini perintahnya. Ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya. Ini ketika turun ayat ini semacam sahabat Abu Bakar, Umar bin Khattab pada bingung. Beliau nggak sanggup kalau disuruh ya bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Itu sekelas Umar bin Khattab, sekelas ya Abu Bakar As-Siddiq, ya itu merasa bingung disuruh ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya bagaimana kita? Ya kalau sahabat Abu Bakar, sahabat Umar bin Khattab, yang kita udah ngeragukan lagi ketakwaannya. Cuma dia masih nanya, ya Rasulullah saya kagak mampu ya Rasulullah. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, nggak mampu saya. Makanya turun ayat ittaqullaha mastata'tum. Karena memang seperti Umar bin Khattab dan Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain datang ke Rasul ketika ayat ini turun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dia bingung ngamal ini bagaimana. Ya akhirnya Allah turunkan ittaqullah mastata'tum. Bertakwalah kamu semampu kamu. Lebih enak ya. Takwa sesuai dengan kemampuan kita. Ini kan kita bertakwa kepada Allah nggak ada yang sama nih. Karena memang kemampuan kita beda-beda. Ya, kemampuan kita untuk ibadah beda-beda. Ada orang yang dari jam 2 malam tahajud sampai subuh. Ada yang begitu. Ya Allah, itu sampai jam 2 sampai subuh nggak pakai wudu lagi. Wudu dari jam 2. Ibadah terus. Ada yang begitu. Ada lagi yang subuhnya kesiangan mulu. Ya. Tuh, ada yang memang tergantung manusianya. Ada lagi yang ya mungkin jam 3:30 dah bangun. Ada yang jam 4 baru bangun, tapi masih bisa sholat subuh berjamaah. Nah begitu. Ada yang belum sholat isya udah tidur, ada. Ya. Jadi itulah yang namanya manusia. Ya. Jadi macam-macam manusia itu. Ya, makanya ketika dibilang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, ya itu susah. Berat banget bagi kita menjalankan takwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Bagaimana takwa yang sebenarnya? Ya. Nah, makanya alhamdulillah ada ayat ittaqullaha mastata'tum. Ya, bertakwalah semampu kamu. Nah, kalau semampu kita nih ya mungkin ya inilah kadar ya kemampuan kita segini. Tapi kita pengennya selalu hari ini ketakwaan kita harus lebih bagus daripada hari kemarin. Hari esok ketakwaan kita harus lebih bagus lagi dari hari ini. Jadi harus meningkat terus. Karena yang namanya iman itu yang bagus grafiknya meningkat. Jangan menurun tapi meningkat. Jadidu imanakum. Perbaharui iman kamu semuanya. Tuh begitu. Ya. Jadi ini terkait dengan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih gitu. Ya wahai orang-orang yang beriman, ya bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Bi ayyu ta'ah, yaitu caranya kamu taat.
Fala yu'si, maka dia nggak boleh maksiat. Wa yashkuru, cara lagi disyukur. Fala yakfuru, dia nggak kufur. Jadi orang takwa itu gambarannya apa? Taat, enggak maksiat. Bersyukur, tidak kufur nikmat. Itu begitu. Jadi artinya kalau kita taat terus kepada Allah, taat kepada Rasulullah, tidak maksiat, itu namanya kita udah takwa. Bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, enggak pernah kufur atas nikmat yang telah Allah berikan, itu namanya kita sudah bertakwa. Wa yadhkuru, ingat sama Allah, fala yansa, dia enggak lupa, itu juga takwa. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Kita suruh zikir kepada Allah. Ya, karena dengan zikir ingat sama Allah, tatmainnul qulub, hati kita akan terasa tentram, damai. Itu begitu, Bapak, Saudara. Ya, jadi dengan zikir kita kepada Allah, ya insya Allah nanti hati akan terasa tentram, damai. Itu takwa namanya. Jadi ada 3 dah minimal di sini pengarang kita menjelaskan. Taat kagak maksiat, syukur kagak kufur nikmat, ingat zikir tidak lupa. Kan banyak orang yang lupa sama Allah. Ya, apalagi dia dipengaruhi oleh dunia, kehidupan dunia yang menyenangkan ini. Dunia itu indah, ya, menyenangkan, sehingga banyak orang tertipu dengan kehidupan dunia. Nah, karena udah tertipu dengan kehidupan dunia, akhirnya dia lupa. Tahu-tahu mati, baru udah disadar. Ketika mati dibilang, ya Allah, tolong berikan kesempatan kepada saya untuk hidup di dunia beberapa hari saja. Maka saya akan beramal soleh, maka saya akan berinfak, bersedekah, maka saya akan ibadah. Tuh, kata Allah, udah nggak ada lagi waktu buat kamu. Ya, kemarin-kemarin udah dikasih kehidupan buat kamu. Ya, jadi nggak mungkin diperpanjang lagi. Itu begitu. Jadi banyak orang-orang yang lalai, yang lupa kepada Allah, nggak ingat sama Allah. Disebabkan karena apa? Karena ya dunia, tipu daya dunia. Tuh, dunia itu hijau, ya, dunia itu menyenangkan, sehingga banyak yang tertipu dengan dunia, lupa dah sama akhirat. Nah itu makanya jangan, kita nggak boleh. Suruh takwa kepada Allah, takut kepada Allah. Artinya apa? Ingat terus kepada Allah, jangan lupa kepada Allah. Faqalu, maka mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Nih para sahabat nih bertanya, ketika dibilang bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Para sahabat bilang, bagaimana caranya ya Rasulullah? Waman yuqawi ala hadza, siapa yang kuat untuk melakukan takwa dengan sebenar-benarnya? Haqqa tuqatih. Tuh, jadi pada datang. Akhirnya panusikha biqauli ta'ala, maka dihapus ini ayat haqqa tuqatih, dinasah dengan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum. Tuh begitu. Jadi fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, semampu kamu. Nah enak dah nih. Ya, jadi kalau dibilang fattakullah mastata'tum, rasanya kita lega. Nah itulah yang memang Islam itu selalu memberikan kemudahan. Makanya kita menyikapi agama ini bukan dengan sulit. Ya gampang, enjoy, ya. Tuh begitu. Sebab emang yuridullahu bikumul apa? Yusra, wala yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kepada kamu kemudahan. Ya Allah enggak menginginkan kepada kamu apa? Kesulitan, kesusahan. Bukan yang susah Allah minta, bukan yang sulit yang Allah minta, tapi yang gampang-gampang aja. Itu makanya kita jangan nyusahin. Ya, agama ini bukan untuk menyusahkan, tapi untuk memberikan kenyamanan. Tuh, makanya tuh kita bisa lihat dah, kalau ada orang sholat berdiri kagak bisa, boleh nggak sambil duduk? Boleh. Sambil duduk kagak bisa, boleh nggak sambil berbaring?
boleh. Itu namanya Islam, agama yang mudah. Yassiru wala tu'assiru. Tuh, makanya nggak boleh dikit ngancam, awas, bid'ah, dolalah, neraka. Oh, dikit-dikit neraka mulu. Tuh, jangan. Ya, Islam itu gampang. Sikapi dengan penuh ya toleransi. Ya, tuh tasamuh. Tuh Islam itu begitu. Toleran, tasamuh. Ini artinya ketika para sahabat bertanya, ya Allah kalau haqqatu qadis saya nggak mampu. Cepat-cepat Allah turunkan ayat itu dinasah. Ya, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah mastata'tum, semampu kamu. Enak lah. Ya, yang tadi saya bilang lah tuh. Ketakwaan kita beda-beda nih. Ya, macam-macam. Ya, ada yang memang udah tingkatannya tinggi benar. Udah kalau malam udah ya, wiridannya terus. Udah. Ada yang kagak kuat wiridan 5 menit udah cukup dah. Ya, ada yang sampai 1 jam wiridnya. Baca la ilaha illallah ada yang 1000. La illallah. La illallah. Ada lagi yang cuma 100. La illallah. Ada yang 33. Ada yang cuma ya sekali doang. La ilaha illallah. Dah cukuplah sekali aja dah. Ya. Itu macam-macam kan. Ya, tapi kita kan pengennya yang terbaik. Nah, tapi ingat mastata'tum. Sesuai dengan kemampuan kita. Tapi kita tetap usaha. Usaha yang terbaik. Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu meninggal dunia kecuali kamu dalam kondisi muslim. Itu Islam. Ini nih yang paling penting lagi nih. Jangan sampai kita mati kecuali kata Allah kamu dalam keadaan muslimun, orang-orang Islam. Ya, makanya disebut dengan husnul khotimah. Orang kalau meninggal dunia dalam keadaan Islam husnul khotimah, artinya enggak kufur, enggak murtad, enggak kafir. Ya, apalagi dia bisa baca kalimat la ilaha illallah. Di akhir umurnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Habis baca la ilaha illallah meninggal dunia. Masya Allah. Itu namanya orang punya keistimewaan. Ya, secara khusus. Itu namanya ya husnul khotimah secara khusus. Ada juga orang memang kita lihat nggak baca la ilaha illallah. Ya, mudah-mudahan di hatinya dia bisa baca. Tuh begitu. Makanya ketika orang mau meninggal dunia disunnahkan karena Nabi talqin, ajarin baca kalimat la ilaha illallah. Tolong diajarin. Sebab agak susah. Ya. Jadi orang yang mau meninggal dunia tolong diajarkan la ilaha illallah. Kalau tidak menyebut tuh Pak, tidak bilang la ilaha illallah. Udah, diem aja kita. Jangan berulang-ulang, cukup sekali aja. Kecuali kalau di bulan bisa baca, kita ajarin lagi la ilaha illallah. Belum juga bisa baca, ajarin lagi la ilaha illallah. Dibaca dah tuh Bapak Saudara sekarang. La ilaha illallah. Udah diamin. Kalau dia meninggal, walaupun 5 menit, lama kan. Tapi tetap akhir omongannya la ilaha illallah. Kecuali kalau dia habis baca la ilaha illallah, dia bicara lagi, ngobrol lagi. Pesan anaknya ini, didengerin atau sama anak-anaknya. Udah rapi pesan, ajarin lagi. La ilaha illallah. Kalau dinyebut lagi, didiam, udah cukup sekali aja. Nah kalau seandainya meninggal dunia, itu akhir ya umurnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu yang dibilang dakhalal jannah. Dia dipastikan masuk ke dalam surga. Oh, Masya Allah. Makanya kita pengennya tuh saat-saat meninggal dunia kita didampingin sama anak-anak kita, keluarga kita, diajarin baca talqin la ilaha illallah. Pengennya begitu. Ya. Karena itu saat-saat yang paling genting di situ. Karena setan ya itu tetap masih goda. Tuh, nanti setan goda dalam bentuk orang tua kita. Dalam hadis begitu saya baca. Ya nanti setan tuh Pak. Ya
bentuknya sama seperti orang tua kita. Ya, yang mengakui bahwasanya ya ini saya sebagai Tuhan, akuin. Nah, sampai begitu. Ya Allah, berat sekali. Nah, makanya kita minta ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bihusnil khotimah. Nah, ini yang dimaksud ayat wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kalian meninggal dunia kecuali kalian dalam keadaan Islam. Artinya muslimun apa? Muwahhidun, yang mengesahkan Allah. Itu namanya muwahhidun, bertauhid, ya, mengesahkan Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah, aitamassaku, berpegang teguh, bihamdillahi, dengan talinya Allah, aidinihi, yaitu agama Allah. Kan kita dianjurkan untuk berpegang dengan agama Allah. Pegang tuh agama Allah, jangan dilepas agama Allah. Jami'an, semuanya. Wala tafarraqu, dan janganlah kamu berpecah belah ba'dal islami, setelah masuk Islam. Jadi kita ini kalau udah masuk Islam udah saudara. Jangan berpirkoh-pirkoh, jangan terpecah-pecah, berkelompok-kelompok. Ya, jangan, kita ini satu. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Jadilah kamu sebagai saudara. Tuh. Jadi kita kalau udah muslim nih, kata Allah, udah jangan ada yang pada ribut. Wala tatafarraqu, jangan berpecah belah. Ya, udah kita jadi satu, bersatu semuanya. Karena bendera kita sama semuanya. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Dari manapun kita, dari suku apapun, status sosialnya apapun juga, tapi agama kita sama, ya maka kita saudara. Ya, harus bersatu, enggak boleh berpecah belah. Ini yang dimaksud wala tafarraqu gitu. Ya, jadi jangan kamu berpecah belah setelah masuk Islam. Wazkuru ni'matallahi, dan ingatlah kepada nikmat Allah. Jadi setelah itu kita suruh ingat kepada nikmat Allah. Nikmat Allah begitu banyak, begitu besar. Ya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kamu coba-coba ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, enggak bakalan kamu bisa menghitungnya. Begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan. Makanya kita suruh zikir, ingat kepada nikmat Allah. Ai in amahu, ya nikmat Allah alaikum yang diberikan kepada kamu. Ya maksarul Aus wal Khazraj, wahai kelompok suku Aus dan Khazraj. Ini suku Aus dan Khazraj adalah suku orang-orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Sebelum mereka masuk Islam, mereka ribut mulu. Ya, ini dua suku nggak pernah cocok, ribut mulu. Ya, itu seperti itu. Satu namanya suku apa? Aus. Satu suku apa? Khazraj. Ya, ini di Madinah. Mereka ribut. Ya, kalau kata kita sering tawuran mulu dia. Ya, jadi tawuran itu dari dulu udah ada. Ya. Bukan di sini aja tawuran. Dulu di zaman Nabi itu udah ada tawuran. Ya, khususnya nih suku Aus dan Khazraj. Tapi setelah Islam masuk, ya Islam datang, dibawa oleh Nabi, nih dua kelompok yang tadinya ribut mulu sekarang jadi damai. Ya. Jadi bersaudara. Tuh begitu. Idh kuntum, ingatlah ketika kamu qoblal islami, sebelum Islam, a'daan, bermusuhan. Tuh, jadi mereka dulu sebelum masuk Islam bermusuhan, ribut mulu, tawuran mulu. Tapi alhamdulillah setelah masuk Islam mereka disatukan. Ya, hatinya jadi satu karena jadi saudara. Fa'allafa, maka Allah lunakkan, ai jama'a, Allah kumpulkan, baina qulubikum, di antara hati kamu,
bil islami dengan Islam. Setelah suku Aus masuk Islam, setelah suku Khazraj masuk Islam, satu ya hatinya. Sehingga Allah berikan dan Allah lunakkan hatinya. Sehingga yang tadinya sering bertengkar, ribut, tawuran, sekarang hilang semuanya. Karena mereka jadi satu. Nah itu yang dikatakan ya apa? Fa'allafa baina qulubikum. Fa'asbahtum, maka jadilah kamu binikmati dengan nikmat kamu masuk Islam ya apa? Ikhwana. Kamu jadi saudara fiddin wal wilayah, saudara seagama. Tuh begitu. Makanya ini kita nih saudara, bapak saudara. Ya, saudara kita. Walaupun beda suku. Mungkin di sini ada orang Betawi, mungkin ada orang Padang, mungkin ada orang Jawa, mungkin ada orang Sunda, tapi kita saudara. Ya. Dari segi apa? Agama. Tuh. Ini Pak asbahtum binikmatihi ikhwana. Maka kamu dengan sebab nikmat Allah masuk Islam, agama Islam, maka kamu itu ikhwana, saudara. Itu ikhwan, saudara seiman seagama. Kalau ikhwatun itu saudara sekandung. Tuh, jadi ada ikhwan, ada ikhwah. Jadi kalau kita nih namanya ikhwan, saudara. Ya, innamal mu'minuna ikhwatun. Itu asalnya ikhwan. Tapi karena begitu kuatnya orang Islam dengan orang Islam saudara seperti saudara kandung. Tuh, diumpamakan seperti saudara kandung. Jadi fasbahtum binikmati ikhwana fiddini wal wilayah wa kuntum, dan dulu kamu ala safa hufratin, udah di tepi jurang minan nari, api neraka. Tuh, jadi waktu itu kamu dalam keadaan kufur, kafir, syirik, ya, itu udah ada di ujung tepi jurang api neraka. Ya, tinggal dikit lagi masuk ke neraka. Namanya udah di tepi, udah di ujung jurang api neraka. Iya udah di ujung. Ya Allah, tinggal dikit lagi kejerumus tuh, cebur dah masuk neraka. Dia masuk Islam, selamat akhirnya. Ya, yang tadinya udah posisinya udah di ya, pinggir, di ujung jurang api neraka. Udah tinggal jatuhnya doang. Masuk Islam, tarik lagi. Ya, selamat akhirnya. Fa'an qadzakum. Tuh begitu. Jadi tadinya dia udah di jurang api neraka. Laisa bainakum wa bainal wuqu fiha illa antamutu kufar. Udah enggak ada lagi jaraknya kecuali kalau dia mati dalam keadaan kafir aja, dah jatuh dia ke jurang api neraka. Tapi fa'an qadzakum, Allah selamatkan kamu. Minha, dari api neraka, bil imani, dengan sebab dia beriman. Jadi dengan sebab dia beriman akhirnya diselamatkan dari api neraka. Ada orang udah 70 tahun kufur, udah 70 tahun. Allah selamatkan dia. Yang mestinya udah tinggal jatuh dah ke dalam api neraka, mati aja dah jatuh ke jurang api neraka. Sebelum mati Allah kasih taufik hidayah, masuk Islam. Habis masuk Islam baca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu mati. Akhirnya selamat dari api neraka. Ditarik sama Allah. Ya, yang mesti udah tinggal jatuh ke jurang api neraka, ditarik masuk ke surga. Itu yang dimaksud fa'an qadzakum, ya maka Allah selamatkan minha, dari ya neraka, ya dengan sebab dia beriman. Kadzalika, demikian itulah, kama bayyana lakum, sebagaimana Allah menjelaskan kepada kamu, madzukira, apa yang udah disebutkan. Yubayyinullahu lakum ayatihi, Allah telah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kamu, la'allakum, supaya kamu tahtadun, mendapatkan apa?
hidayah, petunjuk. Nah itu Allah udah jelaskan semuanya. Tanda-tanda kebesaran Allah buat kamu. Supaya kamu mendapatkan hidayah. Supaya kamu mendapatkan petunjuk. Dan nanti baru wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair dan seterusnya. Nah inilah materi yang kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada yang mau tanya? Cukup? Gak ada yang nanya? Iya. Silakan. Iya. Iya, cukup. Karena dengar. La ilaha illallah. Dengar, apalagi begini. Nah, udah. Ya. Kalau susah, ada ulama ngajarinya jangan la ilaha illallah. Allah aja sebut. Udah boleh. Karena enggak semudah yang kita bayangkan ketika orang sakaratul maut. Nah, begitu. Kalau la ilaha illallah dia enggak bisa. Allah. Kalau dia begini Allah. Udah iya insyaallah. Yakin. Ya, begitu. Ya, makanya begitulah beruntungnya kalau kita bisa menghadapi orang yang sedang sakaratul maut sehingga kita bisa bantu. Kita bantu. Itu di rumah-rumah sakit tuh. Kadang-kadang begitu dibantu ada. Nah, makanya hati-hati kalau kita di rumah sakit yang bukan rumah sakit orang Islam. Ngerinya yang mimpin tuh ya agama dia. Ketika mau meninggal dunia diajarin menurut dia. Lah, nauzubillah min dzalik. Iya, begitu. Jadi jangan sampai. Akhir itu yang paling penentuan hidup kita. Gitu. Iya, jangan sampai salah. Gitu. Makanya kita minta tuh, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ya itu tetap manfaat walaupun kita bilang ini enggak bisa, bukan enggak bisa. Insyaallah didengar di hatinya dibicara. Ya la ilaha mungkin di hatinya. Nah, seperti itu. Lagi? Cukup? Ya. Ya, begitulah Allah sayang sama hambanya. Kalau ada orang kafir, kemudian di akhir umurnya dia bisa bilang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Itu dosanya dari mulai balik dihapusin semuanya. Tuh begitu. Tapi beda lagi kalau orang Islam. Orang Islam ya tuh amalnya udah banyak banget. Dia murtad. Nauzubillah min zalik. Habis murtad mati. Udah semua amalannya gugur. Enggak ada yang diterima. Tuh, karena yang dilihat apanya? Akhir hidupnya. Tuh begitu. Jadi dari muda dia muslim. Terus udah tua 70 tahun dia masuk agama lain. Ya. Besok mati. Ya, berarti mati bukan dalam kondisi agama Islam. Udah habis tuh gugur amalan-amalan kebaikannya. Enggak dinilai sama sekali. Nah, sebaliknya tadi ya 70 tahun ya dikubur, tinggal mati besok ini malam dimasuk Islam. Ya, belum ngapa-ngapain padahal. Ya, amalannya baru baca 2 kalimat syahadat doang meninggal dunia, yughfar lahum ma qad salaf, diampunkan dosanya semuanya. Tuh begitu. Ya. Jadi Allah begitu sayang. Ya, tapi Allah juga ya mengancam, awas hati-hati. Udah muslim pindah agama, hati-hati. Maka udah habitu amaluh, amalnya gugur semuanya. Tapi kalau orang kafir masuk Islam, tenang aja, semua dosa diampunin.
Tuh begitu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.